suasana yang cukup cerah di aula atau panggung Kabupaten Polowijen untuk kita bersama berpraktik workshop batik. Kebetulan pada pagi hari ini kita akan mencanting kain untuk dibuat sampul, di mana kainnya ini sudah dipola atau diblat oleh adik-adik kita di sini yang menggunakan motif yang mengambil dari atau terinspirasi dari Candi Idan yang ada di Kota Malang. Baik, sebelum kita melakukan pencanting atau sambil kita praktek ya, mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin belum banyak yang paham tentang batik apa dan bagaimana seperti itu. Batik sendiri berasal dari kata amba dan titik. Amba itu artinya menulis, titik itu artinya titik-titik, kemudian digabungkan menjadi suatu kesatuan bentuk atau pola tertentu. Gitu. Tapi penjelasan secara umum, batik itu adalah seni olah kain yang menggunakan malam panas sebagai pelintang warna. Jadi, suatu kain yang dianggap sebagai batik itu syaratnya ada dua, seperti dari pengertian di atas tadi. Satu, alat yang digunakan yaitu canting dan atau cap, kemudian menggunakan pelintang warna yaitu malam panas. Dan ketika dalam proses pembuatan batik kurang dari dua syarat itu atau hanya salah satu saja, maka tidak bisa dinamakan batik, hanya disebut kain bermotif. Ya, itu seperti penjelasan batik yang sudah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober itu ya. Kenapa saya memakai kata cap dan atau canting? Jadi bisa jadi cap saja atau canting saja atau kombinasi keduanya itu. Nah, kok bisa kain bermotif bukan batik? Apa ada selain malam panas untuk pelintang warna? Ada. Malam dingin biasa kami nyebutnya seperti itu. Contoh, apa namanya ini? Sablon, printing, itu ya. Dan ini satu lagi banyak yang salah kaprah tentang jumputan, sasirangan, shibori, ekoprint. Itu bukan batik. Itu hanya teknik mengolah kain. Bisa disebut batik asal dikombinasikan, tapi sebutannya adalah batik kombinasi apa gitu belakangnya, tergantung proses apa shibori, apa ekoprint, psikoprint, psikotik, ekotik gitu ya, jemputan atau sasirangan. Baik, kemudian kain apa saja yang bisa untuk dibatik? Kami biasa menggunakan kain-kain katun. Itu memang yang untuk produksi massal lebih murah. Tapi juga ada kain-kain jenis lain yang berasal dari serat tanaman dan juga hewan. Contoh, kain serat nanas, kemudian rayon dari serat bambu, kemudian yang dari hewan ini adalah sutra yang berasal dari ulat kepompong. Ya. Loh, kenapa? Kain sintetis apakah tidak bisa dibatik? Begitu mungkin pertanyaannya. Untuk dicanting atau cap bisa. Tetapi pada saat proses pewarnaan, maka warnanya tidak akan bisa menempel dengan sempurna karena ada campuran tadi. Biasanya kan pakai ini polyester, itu susah. Makanya batik itu jadi dengan kain katun, kalau boleh itu juga kurang bisa. Ini Bu, saya punya kain nih putih di rumah, bisa nggak dibuat batik? Nah, itu kan mungkin kita nggak tahu belinya di mana atau siapa belinya. Cara paling mudah untuk mengetahui apakah kain itu bisa digunakan untuk mencanting atau ngecap untuk buat batik, istilahnya coba ambil bagian kecil aja, kemudian kita bakar. Kalau hasil pembakarannya itu gerenjel-gerenjel gitu ya, itu tidak bisa karena mengandung polyester. Tapi kalau hasil pembakarannya hancur, kemudian dipegang seperti abu, itu kan langsung habis gitu ya. Nah, itu baru bisa dipakai kainnya ya. Baik, kemudian di KBP sendiri ini kita lebih fokus pada batik tulis, bukan batik cap ya. Nah, batik tulis otomatis di sini kita menggunakan canting, dan perlu diketahui untuk canting sendiri itu sebenarnya ada bermacam-macam. Kalau di Pekalongan itu biasanya ada 16 macam canting, mulai dari nomor 0 sampai nomor 16. Nomor 0 di mana ya? Kecil sekali. Tentu malam yang digunakan akan berbeda juga.
Ada juga yang mengatakan bahwa canting itu cukup sampai nomor 12. Ya nggak apa-apa, silakan, karena memang ini mengkreasikan ya. Terus Bu, ini kalau apa namanya, pernah dengar ini ya, ciprat-ciprat itu ya, itu kan juga menggunakan malam panas. Apakah itu juga disebut batik? Nah, kalau kita mengacu pada definisi di atas sebelumnya tadi, itu kan tidak dinamakan batik, hanya kain bermotif. Cuman awalnya batik canting itu, batik ciprat, maaf, itu ada karena ini untuk mewadahi anak-anak atau orang-orang dengan berkebutuhan khusus. Sewu mungkin yang tidak ini ya, yang mungkin hanya bisa ciprat-ciprat di kanal. Bagaimanapun canting ini cara memegangnya atau juga cara pengaplikasinya juga butuh keahlian atau skill tertentu. Jadi tidak semua bisa gitu ya. Jadi kalau untuk ciprat ini masih istilahnya debatable, ada yang mengatakan itu memang batik, ada yang juga yang mengatakan itu tidak. Nah, kemudian dilihat dari prosesnya, kita kan ada batik nih, terus ada kemudian ada sulam atau rajut, ada ekoprint, ada macam-macam gitu ya. Hanya ada batik saja yang punya SKKNI. Apa itu SKKNI? SKKNI adalah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Jadi di situ bisa disimpulkan bahwa batik masuk dalam kategori juga industri. Karena memang ada pakemnya, ada syarat-syarat tertentunya di situ ya. Sedangkan kalau ekoprint kita menata daun gitu kan tidak ada pakem tertentu untuk membuat ekoprint, asal tahu ditata sesuai selera aja bisa seperti itu. Tapi batik ada SKKN-nya, pasti ada sertifikasinya. Kebetulan saya juga asesor di Balai Diklat Industri Surabaya untuk batik. Di batik sendiri, kalau undang-undang lama itu ada 14 skema yang bisa diujikan untuk sertifikasi. Tapi tahun yang terbaru ini, peraturan tahun 2018 itu ada 18 skema sertifikasi. Mulai dari tukang gambar, tukang buat canting, tukang buat cat, tukang nyanting sendiri, tukang cap sendiri, tukang nyampur warna sintetis sendiri, warna alam sendiri, proses pewarnaan juga, celup juga sendiri, proses fiksasi sendiri, proses lorot sendiri, sampai finishing ada sertifikatnya tersendiri. Jadi kalau misalnya orang yang membatik, mungkin sertifikasi mereka tidak akan, jarang sekali yang mempunyai sekian belas sertifikasi itu, karena kalau sudah menguasai sekian belas sertifikasi itu biasanya mereka disebut dengan master ya, master di situ. Tapi tidak apa-apa. Kemudian ini untuk workshop kali ini belajar membatik sudah disampaikan tadi ya. Ini kita mengambil motif atau gambar yang terinspirasi dari candi yang ada di Kota Malang. Nun Sewu ini kelupaan. Untuk Kota Malang sendiri, Nun Sewu bisa dikatakan sampai dengan saat ini belum punya motif tersendiri. Yang ada hanya motif-motif yang sifatnya tematik. Contoh topeng seperti yang dipakai Mbak sama Mas ini ya, itu masuk motif tematik. Contoh lagi tugu, teratai, saman atau ini apa nama lain pohon saman ini, trembesi itu ya. Kemudian burung manyar, nah itu sifatnya masih tematik, motif-motif yang tematik. Jadi memang perlu adanya konsensus secara keseluruhan daripada perajin, pengusaha semua yang bergerak di batik itu untuk merumuskan suatu motif tertentu yang orang tanpa harus melihat lebih dalam, oh itu punyanya Malang, oh itu punyanya mana. Contoh paling sederhana, kita masuk membandingkan ya, ini Banyuwangi, terkenalkan dengan motifnya yang bernama gajah uling gitu ya. Orang sepintas melihat goresan yang sebenarnya itu gajah uling kan ini belalainya gajah ya. Kalau kita bayangkan belalai gajah seperti itu, tapi kok di kain cuma satu garis sedikit pelengkung mungkin seperti itu. Apa istimewanya? Ya memang itu konsensus di situ. Karena bentuk-bentuk seperti ini mengartikan bahwa itu adalah gajah uling, sudah kesepakatan bersama. Kalau di Malang, Kota Malang memang belum ada atau mungkin masih dalam perjalanan menuju ke sana. Entah nanti yang diangkat motifnya seperti apa. Dan itu juga harus ada kesesuaian sejarah di belakang dengan ini yang namanya persetujuan atau kesepakatan semua pihak
yang ada hubungannya berkaitan dengan batik seperti itu. Ya. Kalau dilihat mungkin Kawung itu kita bukan milik kita ya, miliknya Jogja atau Jawa Tengah gitu ya. Padahal kalau dulu dari sejarahnya di banyak candi yang ada di Malang Raya ini kan ada banyak motif-motif yang bentuknya Kawung gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau tarik garis ke belakang, yaitu miliknya Kota Malang. Karena memang secara umur kita lebih dulu ada gambar-gambarnya, cuman eksplorasinya mungkin mereka duluan daripada kita, gitu ya. Baik, untuk apa namanya? Mari lagi workshop ya. Workshop kita kali ini membuat sampur dengan motif yang sudah saya sampaikan tadi. Kita menggunakan kain primissima, katun primissima. Katun ada banyak macam-macam, ada prima, ada primissima. Tentu dengan merek yang berbeda-beda, kita akan membuat dengan katun ini primissima. Nah, kebetulan kita pada kesempatan kali ini pakai kompor listrik. Kenapa tidak pakai kompor yang minyak tanah? Tentu dengan perkembangan teknologi kita kan butuh namanya efisiensi ya, entah biaya, entah apa gitu. Minyak tanah kita susah di minyak tanahnya juga, dan kita ada kompor listrik yang bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, nanti ini untuk adik-adiknya yang mencanting perlu diperhatikan ya, bahwa mencanting itu ada teorinya. Cara pegang canting pun ada caranya, cara pegang kain juga ada caranya. Nah, ini untuk canting sendiri kita akan menggunakan canting nomor 2 dan nomor 3. Canting nomor 2 dan nomor 3 ini biasanya dipakai untuk membuat kelowong. Kelowong itu adalah garis tepi motif, bagian terluar dari motif. Sedangkan untuk bagian yang lebih halus kita menggunakan canting yang nomor di bawahnya canting nomor 1. Kita nggak pakai canting nomor 0 karena nomor 0 itu malamnya bukan malam tulis seperti ini, ada malamnya sendiri, malam madu. Kita nggak pakai itu ya. Kemudian nanti untuk hasil cantingan, karena kita pakai tulis ya, yang dianggap bagus itu seperti apa? Itu syaratnya ada 3. Tolong diperhatikan, rata, rapi, tembus. Itu syaratnya batik itu dikatakan bagus atau baik. Rata, besar kecilnya goresan itu sama, tidak ada yang gede, tidak ada yang terlalu kecil, sama. Kemudian rapi, rapi itu ya cantingannya sesuai dengan gambar. Tidak ada yang netes-netes, tidak ada yang gemblok ke sana kemari, bersih, gitu ya. Kemudian tembus. Nah, ini syarat yang paling penting. Tembus itu dalam batik tulis atau cap tidak ada bagian atas atau bagian bawah, semuanya sama. Jadi kalau dibolak-balik itu sama. Itu ciri-ciri batik. Kalau kita mau lihat, nuwun sewu, mungkin Bapak Ibu yang pakai batik bisa diperiksa. Kalau cantingannya apa, batikannya di angletan bagus, kemudian dibalik kayak putih-putih itu ya, itu bisa dipastikan bahwa itu printing. Memang butuh keahlian tertentu untuk bisa mengenali bahwa batik kita itu benar-benaran batik atau batik-batikan. Cuman memang seiring dengan perkembangan teknologi memperhalus hasil ini ya, sablon printing itu bisa. Nah, caranya untuk bisa menentukan bahwa ini benar batik ya memang harus kita sentuh secara langsung. Kalau batik kain masih baru bisa itu ada bau-bau gosongnya. Kenapa? Ini gosongnya malam ini. Ya, itu bisa dilihat dari proses pewarnaan. Atau kalau ingin yakin betul ya lihat proses pembuatannya. Gitu. Nah, monggo kita sambil praktek, yang mau mencanting silakan mengambil cantingan masing-masing. Nah, secara teori untuk mencanting seperti ini ya, kompor benar di tengah, cuman posisinya kita tidak menghadap kompor, tapi nyamping. Nun sewu, kalau tidak ada yang dari ini ya, dominan kanan semua ya, jadi posisi kompor ada di sebelah kanan kita. Sepur-sepuran, biasanya seperti itu. Ini kompornya cuma 1, jangan terlalu banyak Mbak, mungkin bisa 5 orang dulu, 1 kompor maksimal 5 orang dulu, biar ini sikutnya nggak nyenggol nanti malah tumpah cantingnya ya. Monggo, siapa dulu? 5 orang, Mbaknya berdua sama Masnya tambah 3. Oke, posisinya ini sepur-sepuran, nyamping. Kompor ada berapa? Kayak muter begini, nggak apa-apa, iya kayak sepur-sepuran. Oke, ini malam sudah panas, silakan canting dimasukkan sini sambil dipanaskan. Kemudian cara memegang kain, ya.
cara memegang kain itu posisinya miring 45 derajat. Seperti kita memegang buku. Nah, bagian yang mau dicanting posisinya ada di telapak tangan, bukan di buku-buku jari sini. Kenapa, Bu? Karena di buku-buku jari ini tidak kuat nahan panas. Tapi kalau telapak tangan ini relatif kok, tidak apa-apa. Mungkin yang belum terbiasa mencanting, aduh kok panas gitu ya. Ya memang itu tembus berarti ya. Kalau nggak tembus terus gimana? Ya harus mengulang nyantingnya. Dari mana? Dari bagian belakang kain. Itu ya. Posisi memegang ini ibaratnya kain, misalnya seperti ini. Ini ya. Miring 45 derajat. Ya. Nah, sisa kain yang belum diposisikan untuk dicanting dilipatkan masuk ke dalam begini. Jadi supaya tidak netes jatuh ke kain yang belum dicanting. Ini mbaknya mungkin bisa dikasihkan sendiri-sendiri ya, karena posisinya juga Mas agak sini Mas, masuk sini. Mbak agak maju sini, yang nyanting sini. Sepur-sepuran ya. Posisi kompor ada di sebelah kanan. Posisi kompor ada di sebelah kanan. Oke. Nah, bisa diperhatikan sebentar. Ini canting ya. Sekarang cara memegang canting. Secara standar itu cara megang canting sebenarnya ada sendiri ya. Caranya seperti ini, ujung canting dijepitkan begini. Ini ya. Kemudian begini. Ini adalah posisi standar. Cuman kalau kita tidak terbiasa dengan seperti ini, boleh kita pegang canting sesuai kebiasaan kita memegang bolpen atau pensil. Seperti ini ya. Silahkan. Nah seperti ini, jari kelingking ini ada fungsinya untuk menahan kain di bawah. Kalau cuma kain pendek segini tidak ada masalah. Cuma kalau kainnya 2 meter atau lebih, ini untuk mempertahankan kainnya seperti ini biar tidak geser-geser atau goyang-goyang. Dan posisinya pun juga 45 derajat. Ini malam sudah panas, kita ambil secukupnya, tidak harus penuh ya. Setelah diambil, leher cantingnya ini dioleskan dulu ke pinggir wajan ini. Nah, ini. Kalau sudah posisinya mendongak seperti ini ya, jangan lurus atau malah turun begini. Karena kenapa? Pasti akan keluar, pasti akan netes-netes. Nah, ya. Ini Mas, agak dinaikkan begini. Dan posisinya jangan terlalu di ujung seperti ini megangnya. Kenapa? 99% tremor, gredeg alias greweli. Jadi di sini ya, tapi jangan terlalu dekat di sini juga panas loh, ya. Jadi begini di tengah-tengah gini ya. Nah posisi yang mau dicanting saya bilang tadi di telapak tangan. Jangan di bulu jari, apalagi di sini di bagian sini. Ini nggak kuat nahan panas. Oke, didangokkan sini Mbak, dangak ini Mbak, mendongak. Patu Mbaknya ini ke megangnya di ujung, sampai pasti tremor. Agak maju sedikit di tengah-tengah maksimal. Ya. Yuk, kalau sudah siap, baru dioleskan ke kainnya. Oke. Sebenarnya memang kalau untuk pemula atau yang belum pernah mencanting sama sekali, disarankan untuk mencantik dulu atau latihan di kain bekas atau di kertas. Latihan membuat titik-titik, garis-garis, lengkungan. Kemudian kalau sudah mulai lemes tangannya, baru digabung. Oke. Nah kalau sudah yakin mantap, baru boleh langsung ke kain. Oke. Nah, ya panas memang karena memang lilinnya panas. Tidak apa-apa, karena panas di telapak tangan ini banyak syaraf untuk terapi juga sebenarnya. Ya. Oke. Dalam mencanting kita juga harus memperhatikan malam yang kita pakai. Jangan sampai terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau terlalu panas bisa bleber. Nah, seperti ini sudah bleber ya. Kalau terlalu dingin, dia tidak akan menembus serat kain. Dingin ini maksudnya gimana? Malamnya cair, cuman dia tidak sanggup menembus serat kain. Jadi melihatnya kalau ada menonjol kayak upil gitu ya, non sewu, itu dipastikan lihat sekilas saja, oh itu malamnya kurang panas gitu ya. Jadi memang harus sedikit main perasaan, tahu kita ngira-ngira kapan sudah pas atau belum. Dan memang secara teorinya kurang lebih antara 5
70 sampai 80 derajat untuk kain katun. Untuk kain sutra kurang lebih 60 derajat untuk panas yang dibutuhkan. Nah, ini saya bilang tadi pegang kainnya miring 45 derajat. Caranya ini akhirnya seperti ini. Nggak apa-apa. Untuk pemula memang kita harus benar-benar belajar cara pegang kain dan juga cara pegang batik. Ya. Karena kalau sudah buat terus itu nggak mungkin belajar. Paling juga terima orderan gitu ya. Ini kenapa saya bilang miring 45 derajat supaya leher canting tidak bergesekan dengan kain. Jadi menimbulkan ini ya, noda-noda atau tetesan yang tidak diperlukan. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ada caranya untuk membersihkan. Istilahnya adalah dijos atau orang Madura biasanya bilang sodir, nyudir gitu ya. Terserah nanti ini membahasakannya seperti apa. Ada banyak caranya. Ada yang bilang nyudir, ada yang bilang dijos begitu. Sambil proses membatik bisa dicek di belakang ya. Coba dicek di belakang, apakah hasil cantingannya sama persis dengan yang ada di permukaan. Kalau hasilnya tidak sama, berarti harus mencanting ulang dari bagian belakang. Itu yang tadi masuk syarat ketiga, yaitu tembus. Nah, sudah PW. Dalam proses membatik sendiri, terutama batik tulis, proses mencanting ini adalah proses krusial. Karena apa? Karena akan menentukan hasil proses pewarnaan. Kalau ada cantingan yang kurang tembus atau cantingan yang kurang nyambung, pada saat pewarnaan, entah itu nanti dicolet, pasti akan bleber warnanya. Jadi memang betul-betul diperhatikan pada saat proses pencantingan. Tuh. Ini sambil terus saya lanjutkan sedikit. Secara umum proses membatik itu satu ngeblat, di sini termasuk membuat desain, kemudian membuat mencanting atau ngecat. Proses berikutnya adalah pewarnaan. Nah, pewarnaan ini ada pewarnaan sintetis, ada pewarnaan alam. Nanti silakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fiksasi dan kemudian lorot. Ya. Jadi itu intinya batik adalah seni olah kain yang menggunakan malam panas sebagai perintang warna yang menggunakan alat canting dan atau cap. Di mana prosesnya ada 5 tahapan utama. Yang pertama adalah membuat desain, termasuk ngeblat di dalamnya, kemudian mencanting atau ngecap, kemudian proses pewarnaan yang ketiga, kemudian fiksasi, yang terakhir adalah finishing lorot. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk adik-adik semoga hasilnya memuaskan ya. Sambil belajar tidak apa-apa, tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.